Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah rahimakumullah. Hari ini Jumat tanggal 24 Februari 2023. Tepat juga hari ini sudah kita masuk pada bulan yang mulia, yaitu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan sebelum Ramadan, bulan yang sangat dinanti-nantikan seluruh umat Islam di seluruh dunia ini, tanpa terkecuali saya kira. Karena di situ banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Dan sebelum kita masuk pada bulan mulia yang namanya bulan Sya'ban, yaitu bulan Ramadan, dalam bulan Sya'ban ini mari kita banyakkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ketika waktu kita masuk bulan Ramadan nanti kita sudah terbiasa dalam aktivitas ibadah tersebut. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak seorang muslim itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan antara Rajab dan Ramadan. Itu adalah Sya'ban, di mana Sya'ban ini biasanya seorang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena bulan Rajab seorang ibadahnya banyak, Ramadan juga ibadahnya banyak, tapi pertengahan ini biasanya lupa. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bulan Sya'ban ini menggunakan amal ibadahnya atau menambah amal ibadahnya dengan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan ini kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bulan yang diangkat amal seorang dalam setahun, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disinilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin agar amalnya dilihat Allah sementara beliau dalam kondisi berpuasa. Subhanallah, ini ajaran yang sangat mulia jamaah rahimakumullah. Dan kita juga dalam masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Nusantara pada umumnya, dalam bulan Sya'ban ini dikenal sebagai bulan ruah, atau dikatakan arwah, ya, dari kata ruah, dari kata arwah. Kenapa seperti itu? Karena di bulan ini kita percaya bahwa nenek moyang kita yang telah meninggal dan mendahului kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka membutuhkan kita jamaah rahimakumullah untuk mendoakan mereka, untuk mengirim mereka berupa doa, tahmid, tahlil dan lain sebagainya. Dan amal ibadah itu kemudian kita tujukan kepada beliau-beliau yang sudah meninggal atau mendahului kita. Ini saya katakan ini adalah amal baik, ya, tapi tidak harus kita khususkan pada bulan ini, karena amal itu untuk mengirim arwah itu bukan hanya bulan ruah saja, bukan hanya bulan Sya'ban saja, tapi seluruh bulan kita khususkan. Setiap membaca Al-Quran kita hadrah kepada mereka-mereka yang telah mendahului kita, dari ayah kita, ibu kita, saudara kita yang telah meninggal, sanak saudara, mbah dan lain sebagainya. Ini jamaah rahimakumullah yang baik, amal yang baik. Apakah sampai Ustadz? Pasti sampai. Tidak mungkin tidak sampai, ya. Kalau kita membacakan Al-Quran kepada orang yang telah meninggal, kita tujukan kepada mereka, pasti akan sampainya. Jamaah rahimakumullah, hari ini saya akan mengetengahkan tentang hal yang harus kita hindari sebagai seorang muslim. Apa itu? Pertama adalah hasud. Hasud ini kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penyakit hati. Inna fil jasadi mudghatun idza saluhat saluhat jasadu kulluh wa idza fasadat al jasadu kulluh. Sesungguhnya dalam diri manusia terdapat satu buah daging, segumpal daging, di mana segumpal daging itu
kalau andaikan misalkan dia itu baik, maka seluruh jasad manusia adalah baik. Tapi jika memang segumpal daging itu buruk, maka seluruh tubuhnya adalah keburukan pula. Apa itu? Al-qalbu, yaitu jantung ataupun hati. Jadi letak dari sebuah keburukan seseorang itu bukanlah dari wajahnya, tidak, bukanlah dari tangannya, bukan dari posturnya yang pendek ataupun tinggi menjulang, tidak, tapi letaknya adalah hati, al-qalbu. Qalbun inilah yang membolak-balikkan seluruhnya, yang telah membawa darah kita menuju ke otak, kembali lagi menuju ke bawah, ke kaki kita. Sirkulasi udara dijalankan seperti itu terus menerus. Ini adalah al-qalbu, jantung, ya. Kemudian jika memang jantung ini rusak, maka rusaklah seluruh tubuh kita. Mati seorang kalau memang jantungnya itu rusak. Dan ada penyakit yang tidak tampak dalam diri manusia, itu merusak hati kita. Apa itu? Al-hasad. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-hasad ya'kulul hasanat kama ya'kulul an-nar al-hatab. Hasad ini memakan kebaikan-kebaikan seorang yang telah dikumpulkan siang malam, tahajud, duha, sedekah, tahmid, tahlil, dan lain sebagainya, tapi dirusak dengan yang namanya hasad. Kemudian apa arti hasad? Tamanni zawalun ni'matin anil mahsud, yaitu menginginkan nikmat hilang dari orang-orang yang dihasadi. Dia melihat tetangganya yang mempunyai istri cantik, itu paling diguna-guna. Masa orang yang jelek itu dapat orang yang cantik seperti itu? Ini yang terjadi. Kawannya satu kelas, satu bangku di pendidikan aliyah, kemudian satu bangku juga di meja kuliah. Tiba-tiba dia mendengar bahwa besok dia menikah kawannya itu. Saatlah dia, dia kan bodoh, saya tahu dia bodoh. Kenapa dia cepat menikah, sementara saya yang lebih cantik tidak bisa menikah sampai detik ini misalkan. Hasadlah dia. Harta banyak dari tetangga kita mempunyai warisan atau mobil baru, rumah yang cantik, hasadlah dia. Paling itu tuyul itu. Gak mungkin seorang yang kayak dia itu mempunyai harta sebanyak itu. Kalau nggak warisan, tuyul dia pasti. Ini hasad, jamaah rahimakumullah. Maka kita harus menghindarinya. Dari Anas radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabaghadu, janganlah kalian itu saling ghibah. Tabaghadu, saling membenci. Wala tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Wala tadabiru, dan janganlah kalian itu saling memalingkan muka. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala satu saudara. Al-muslim lil muslim kal bunyan yashudduhu ba'duhu ba'dan. Muslim satu dengan muslim yang lain seperti halnya satu bangunan yang saling kuat menguatkan. Andaikan misalkan hari ini kita mendapati saudara kita yang sakit, maka sunnah kita untuk, atau hak sebagai saudara kita wajib untuk menengoknya. Ini yang terjadi, jamaah rahimakumullah. Artinya gambaran Rasul sallallahu alaihi wasallam muslim satu dengan muslim yang lain seperti halnya jasad. Andaikan misalkan jasad ini, tangan kita misalkan sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit pula. Tidak mungkin kemudian yang sakit tangannya
Kemudian yang mengadu-ngadu ini tangannya saja, aduh, aduh, mulutnya syukur loh, syukur loh, syukur loh. Ini tidak bisa jamaah rahimakumullah. Maka gambaran seorang muslim seperti halnya jasad atau seperti halnya bangunan yang saling kuat menguatkan, mari kita tingkatkan. Jangan sampai kita menjadi seorang muslim yang hasad, dengki atas nikmat yang ada pada orang lain. Penyebab-penyebab hasad yang harus kita ketahui, pertama adalah permusuhan, benci membenci satu sama lain. Orang kalau sudah wataknya itu membenci pada orang yang dibenci, maka baik pun dia akan kita katakan dia buruk. Apalagi dia mempunyai keburukan, pasti akan kita cela-cela, akan kita hina-hina dia. Akan kita masukkan status di Facebook kita, Instagram kita, oh orang itu jelek, syukur alhamdulillah dia kecelakaan hari ini. Ya Allah, ini jamaah rahimakumullah, penyebab hasad. Kita masih ingat betapa hasad ini mengeluarkan para setan, ya, dari para iblis dari neraka jahanam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian wahai malaikat kepada Adam, fasajadu illa iblis, mereka bersujud kepada Adam kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Mereka tidak mau karena mereka adalah orang-orang yang kafir. Mereka adalah orang-orang yang sombong jamaah. Ini ada hasad. Ada hasad antara satu membenci pada manusia. Kenapa saya ini yang telah diciptakan Allah dahulu, yang lebih hebat dari manusia. Manusia tidak bisa loncat ke langit, sementara kami bisa. Kami mempunyai kekuatan yang hebat. Kami tercipta dari api yang lebih tinggi tentunya derajatnya, sementara tanah, Adam itu tercipta dari tanah, tanah itu diinjak-injak, letaknya di bawah. Kenapa kami harus bersujud kepada Adam? Ini tidak bisa, kata iblis seperti itu. Maka mereka dikeluarkan dari neraka jahanam. Pertama, hasad menyebabkan iblis keluar dari neraka, keluar dari surga, dan mereka dipastikan akan menghuni neraka untuk selama-lamanya. Nauzubillah. Maka orang-orang yang hasad karena benci, jadilah dia kayunya neraka jahanam yang akan menemani para iblis di neraka jahanam. Nauzubillah. Yang kedua, kenapa ada hasad? Sebabnya adalah tingginya derajat orang-orang yang dihasuti. Watslu alaihim naba abni Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kita masih ingat Qabil dan Habil ini. Ketika Qabil ini membunuh Habil, Habil ini awal dari historisnya, secara historisnya ini, Habil ini sama-sama memberikan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Qabil ini memberikan makanan yang sudah jadi, sementara Habil ini karena orang-orang yang bertakwa, dia memberikan apa yang dia punyai, ya. Kemudian yang diterima adalah Qabil, ternyata bukanlah Habil. Maka disinilah ada rasa hasad, ada rasa dengki. Kenapa Allah menerimamu, adikku, padahal aku ini bersedekah lebih banyak dari kamu. Yang diterima Allah bukanlah banyak atau sedikitnya, tapi hatinya yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena banyak atau sedikitnya sedekah,
atau kurban kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena keikhlasan seorang. Jamaah rahimakumullah, disinilah rasa benci itu tumbuh, rasa hasud itu tumbuh. Kenapa Allah menerimamu sementara tidak menerimaku? Dan aku dijodohkan dengan putri atau saudariku yang lebih jelek, sementara aku adalah tampan, sementara engkau yang agak jelek disaudarakan dengan orang yang cantik dari saudaramu. Ini jamaah rahimakumullah, hasud, dan hasud. Terjadilah pembunuhan untuk pertama kali antara saudara dengan saudaranya. Ini adalah rasa hasad untuk pertama kali yang menyebabkan pembunuhan. Orang yang hasad pasti akan berpikir bahwa hartanya orang yang dihasuti ini harus hilang. Kalau tidak hilang, maka dia akan menghilangkan nyawa orang yang dihasudi tersebut, dibenci tersebut. Ini yang akan terjadi. Pikirannya akan melayang-layang kemanapun agar dia membenci orang-orang yang dihasadi. Nauzubillah. Kemudian sebab yang berikutnya adalah karena cinta kepemimpinan. Sama-sama karirnya adalah seorang PNS, ternyata satu itu menjadi pemimpin atau pimpinan, sementara yang satu tidak. Maka ini yang tidak ini akan hasad nih. Bagaimanapun dia tidak mau dipimpin oleh kawannya sendiri yang satu letting. Saya tidak mau dipimpin. Orang itu satu letting sama saya, kecerdasannya juga hampir sama, ya malah lebih tinggi saya. Dia kemudian mencari cara bagaimana menjatuhkan kawannya yang mendapat jabatan atau promosi jabatan tersebut dengan cara apapun itu, dengan melaporkan kesalahan yang sedikit demi sedikit dilaporkan. Ada penggelapan harta ini, harta itu, dan lain sebagainya. Padahal itu tidak sepenuhnya benar, jamaah rahimakumullah. Maka fitnah yang terjadi inilah yang merusak hubungan seorang karena adanya rasa hasad di dalam hati seseorang. Yang berikutnya adalah cinta dunia. Wadda katsirun min ahlil kitab lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Betapa banyak ahli kitab Nasrani Yahudi menginginkan kita setelah kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kafir lagi. Kenapa seperti itu? Karena mereka itu cinta dunia, sementara kita cinta akhirat. Kita setiap kali mempunyai harta, pasti di benak kita adalah bagaimanakah sedekah dari harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sementara mereka tidak. Mereka akan menumpuk dan menumpuk harta dunia ini, jamaah rahimakumullah. Kemudian berikutnya, sebab berikutnya adalah senang meninggikan derajat. Senang ditinggikan derajat seorang, merasa bahwa dirinya itu paling hebat, paling cerdas, paling cantik, maka dia hasad kepada orang-orang yang di bawahnya. Itu enggak cantik amat sih. Kenapa sih dia mendapatkan jodoh lebih cepat daripada saya? Saya kan lebih cantik. Padahal dia enggak terlalu tampan amat. Kok bisa dia mempunyai istri yang secantik itu? Itu pasti ada guna-guna itu dia. Dia jampi-jampi, dia pelet perempuan tersebut. Ini yang terjadi, jamaah rahimakumullah. Yang terakhir biasanya adalah sebab hasad ini adalah karena bertetanggaan. Tetangga ya, melihat tetangganya mempunyai mobil. Ini di kampung saya terjadi. Satu gang itu gang mempunyai mobil semuanya kecuali dia. Ini posisi dia itu tidak mempunyai mobil, berada di posisi yang paling depan. Maka dia hasad kepada tetangga-tangganya itu. Maka dia bangun pagar yang tinggi-tinggi supaya akses dari tetangga-tetangganya itu terbatasi. Mobil tidak bisa lewat di gang tersebut karena dia pemilik gang nih. Sama seperti zaman
Umar bin Khattab zaman dahulu, ada orang hasad, ya, dia mempunyai sawah, sawah itu samping irigasi, sementara dia hasad sama tetangganya, tetangganya tidak diberikan space irigasi ke arah sawahnya. Laporlah tetangganya ini kepada khalifah, wahai khalifah, saya mempunyai sawah, sawah saya itu berbatasan dengan sawah saudara saya ini bernama ini, tapi dia tidak mau memberikan akses jalan untuk irigasi ke sawah saya. Akhirnya sawah saya mati, wahai Amirul Mukminin, apa yang harus saya lakukan? Akhirnya dimarahilah orang tersebut yang tidak memberikan akses. Ini kan sawah-sawah saya. Iya, ini sawah Anda, tapi Anda membatasi sawah tetangga Anda untuk mendapatkan irigasi. Ini adalah haram hukumnya. Sama jamaah rahimakumullah, kita mempunyai tanah itu memang secara hak itu adalah milik kita, tapi kalau kita membatasi akses saudara kita, tetangga kita yang mau keluar rumah karena pagar kita di situ, maka haram hukumnya. Orang yang seperti ini tidak akan berkah jamaah rahimakumullah. Yakinlah seperti itu. Jamaah rahimakumullah, ba'dul asar al-hasid wa adrarihi anil fardi al-mujtama. Ya, bagaimanakah hasil dari hasad ini? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasad ini akan memutuskan agama seorang. Dabba ilaikum da'ul umam qablakum al-baghdha wal hasad. Betapa banyak penyakit yang terjadi pada umat-umat sebelum kalian, yaitu pertama adalah al-baghdha, kebencian, wal hasad, dan hasad yang saya sebutkan di atas tadi. Ya al-haliqatu, haliqatud din, dia itu akan memutus agama seorang. Maka orang yang hasad ini dikhawatirkan dia akan keluar dari Islam. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, bahwa hasad ini tidak akan bercampur dengan keimanan. Jadi ibaratnya iman ini adalah bensin, sementara hasad ini adalah air misalkan. Antara bensin dengan air apakah bisa bersatu? Tidak bisa. Minyak dengan air tidak akan bisa bersatu. Sangat jelas perbedaannya. Ya, maka disinilah jamaah rahmatukumullah, la yajtami fi jawfi abdi ghubari fi sabilillah wa faihi jahannam. Tidaklah berkumpul antara debu orang yang jihad fi sabilillah dengan kepulan api neraka. Artinya kalau memang orang itu jihad fi sabilillah, dia memang benar-benar terjun ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bercampur dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di dunia ini. Wala yajtami'u fi jawfi abdil iman wal hasad, dan tidaklah berkumpul dalam mulut seorang keimanan dan rasa hasud. Iman ini di hati, hasad ini ada di hati letaknya, dan keluarnya adalah lewat mulut seorang. Maka seorang tidak akan bisa diterima imannya kalaupun mulutnya masih dalam merasa kebencian, hasad kepada orang lain. Jamaah rahimakumullah, berikutnya, la yazalu an-nasu bi khairin ma lam yatahasadu. Seorang masihlah dalam kondisi baik dia selagi dia belum hasad kepada orang lain. Maka kalau memang seorang itu sudah hasad kepada orang lain, yakinlah orang itu adalah orang yang sudah buruk. Al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulu an-naru al-hatab. Hasad ini akan menghancurkan kebaikan seorang yang telah diambil atau dikumpulkan siang malam, seperti halnya api yang akan merusak kayu bakar, membakar habis. Sama seperti halnya amal kita yang dibakar oleh hasad.
Syarrun nasi man yabghadun nas wa yabghadunahu. Buruk-buruknya manusia adalah orang yang membenci manusia yang lain. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kalau kita sudah tahu bagaimana dampak dari sebuah hasad, maka kita harus mengetahui apa yang harus kita lakukan kalau memang kita mempunyai rasa atau penyakit hasad ini. Pertama adalah kita harus meninggikan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa seorang, maka hasad ini akan terminimalisir. Sabar. Yang kedua adalah sabar. Yang ketiga adalah memberikan hak-hak tetangga dengan baik. Orang yang kita hasati, kita berikan hak-haknya. Jangan malah kita batasi aksesnya, tidak bisa jamaah. Ini malah menambah buruk rasa hasad kita. Yang berikutnya adalah adamul bughdu. Hilangkan rasa benci. Kalau memang kita hilangkan rasa benci, hasad ini akan terkurangi dengan sendirinya. Kemudian berikutnya as-sana 'alal mahsud wa barrihi, yaitu memuji-muji orang yang telah kita hasadi. Ini adalah untuk mengurangi rasa hasad kita. Kita puji dia, ya. Jangan sampai kita caci maki malahan. Kalau memang kita ada rasa hasad, kita caci maki, semakin besar rasa hasad kita. Kemudian ifsya'us salam. Kita ketemu sama tangga yang kita hasudi tadi dengan salam. Assalamualaikum Pak, mari Pak. Ini akan mengurangi rasa hasad kita. Kemudian al-ikhlas, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran dengan tadbir, ya, memikir-mikir makna dari sebuah Al-Quran tersebut, maka hasad kita juga akan terminimalisir. Kemudian ad-du'a was sadaqah, yaitu doa dan sedekah. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.